sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Nah, udah lama gak ketemu sama aku lagi di video pembahasan. Dan untuk pembahasan kali ini aku mau sharing aja ke kalian, cerita-cerita ke kalian gitu kan. Dan semuanya aku tuangkan di dalam pembahasan kali ini. Semoga aja bisa bener-bener bermanfaat buat kalian. Langsung aja berbagi ceritanya ke kalian. Nah, pada waktu itu aku berbelanja di salah satu marketplace. Dan itu aku baru sadar banget kalau alamat yang tertulisnya itu adalah alamat yang salah. Jadi otomatis barang atau paket aku tuh akan dikirim ke alamat yang tertulis di sana tuh yang salah gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang pernah ngalamin kayak gini, kalian tuh jangan untuk panik terlebih dahulu. Sebisa mungkin langsung gercep untuk ngubah alamat yang salah gitu ya. Dan di sini juga aku mau kasih arahan ke kalian gimana cara untuk ngatasinnya gitu. Nah, pada waktu itu aku beli barang tanggal 19 September dan gak harus nunggu lama, itu untuk barangnya diproses sekitar 1 harian ya, gak harus nunggu sampai 1 hari. Beli barang tuh sekitar jam 2-an dan langsung diproses paketnya sekitar jam 5. Lalu dikirimkan juga di hari yang sama sekitar jam 6, paketnya tuh udah jalan gitu loh. Nah, si tokonya tuh bener-bener gercep banget untuk kayak ngirimin paketnya ya. Nah, tapi di sini aku tuh baru ngeh kalau alamat yang tertulis di paket itu tuh adalah alamat yang salah. Bahkan alamat yang salahnya tuh bener-bener melenceng jauh banget. Karena pada waktu itu aku mau kirim ke alamat yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, tapi malah dikirim ke alamat satunya lagi, yaitu di Jakarta Barat, Grogol. Jadi otomatis emang melencengnya tuh jauh gitu ya. Dan di sana aku juga emang bener-bener panik kan, karena baru pertama kali ngalamin gitu. Tapi kalian jangan panik dulu ya. Nah, pada waktu itu aku langsung buru-buru kontak tokonya untuk meminta pesanan aku dibatalkan terlebih dahulu, tanpa aku cek status pesanan aku tuh udah kayak gimana sekarang gitu. Nah, aku langsung buru-buru aja minta untuk dibatalkan, dan nanti aku akan melakukan pesanan ulang ke toko tersebut gitu ya. Dan setelah aku cek, ternyata paketnya itu sudah jalan dan sudah diterima di Kudus. BTW di sini aku pakai ekspedisi Si Cepat ya. Nah, dari sana tuh aku langsung konfirmasi lagi ke tokonya tentang salah nulis alamat tuh aku tuh gitu loh. Tetapi di sana tokonya ataupun sellernya juga jadi kayak nggak bisa apa-apa, karena kan si paketnya emang udah ada di ekspedisi tersebut, udah dikirimin gitu. Jadi nggak bisa untuk melakukan pesanan ulang lagi, dibatalkan tuh nggak bisa gitu loh. Tapi di sini tetap si tokonya juga berusaha untuk mencoba sedikitnya membantu aku dengan memberikan beberapa saran-saran yang mungkin aja bisa aku lakuin. Dan langsung kepikiran bahwa aku kenapa enggak langsung menghubungi pihak ekspedisinya aja secara langsung aku sendiri gitu ya. Dan aku memilih satu dari beberapa metode yang bisa aku lakuin untuk melakukan pengaduan. Nah, langkah selanjutnya di sini aku tuh mencoba untuk menghubungi customer service Si Cepat melalui ID lain, yaitu @sicepat, dan ini ID-nya atau nanti aku tulis di description box ya. Di sana kalian tuh cukup menjelaskan permasalahannya tuh seperti apa, lalu berikan nomor resinya. Nanti dari pihak customer service-nya tuh akan meminta nama dan juga alamat lengkap dari kalian. Nah, pada waktu itu CS-nya tuh benar-benar menyarankan aku pilihan, dan aku juga bisa meminta pilihan ke mereka. Pada waktu itu aku pengen alamat yang salahnya tuh diganti aja dengan alamat yang benar yang udah aku kirimkan, dan mereka pun menyetujuinya. Nah, itulah kenapa kita harus mengirimkan alamat itu benar-benar yang komplit. Karena pas waktu mereka menyetujuinya, mereka juga melihat dulu selisih ongkirnya kayak gimana. Kalau selisih ongkirnya misalnya jauh banget atau bahkan kayak gimana itu mereka nggak bisa lakuin perubahan alamat. Tapi kalau misalnya selisih ongkirnya masih oke,
Nah, itu mereka bisa melakukan perubahan alamat. Tetapi pada waktu itu kendalanya aku setelah dicek-cek ternyata selisih ongkirnya aku tuh beda jauh banget. Jadi otomatis permintaan aku untuk perubahan alamat tuh ditolak karena emang selisih ongkirnya jauh, jadi nggak bisa dilakuin gitu kan. Tapi pas waktu aku mendengar hal kayak gitu, aku gak cuma tinggal diam aja, dan aku langsung berpikir dan langsung meminta ke mereka bagaimana kalau paketnya tuh di return, dikembalikan ke penjualnya lagi gitu. Dan mereka pun benar-benar menyetujuinya, karena untuk dikembalikan ke penjual itu nggak ada tambahan ongkir sama sekali, jadi mereka bisa melakukan hal itu. Jadi fix lah paketnya aku tuh akan dikembalikan ke si penjualnya lagi, tapi dengan syarat si penjualnya juga harus tahu dan menyanggupi hal itu. Jadi di sini sebagai pihak penjual dan pembeli harus mempunyai komunikasi yang baik agar bisa saling membantu satu sama lain. Dan kebetulan pihak penjual ini pun juga responnya tuh benar-benar baik, ngebantu aku banget gitu di sana. Seterusnya, ketika paket aku statusnya tuh sudah dibawa oleh kurir yang bersangkutan di alamat tersebut, pada tanggal 20 September di sana sekitar jam 10.45 sampai jam 11-an gitu, ada telepon masuk dari kurir bahwa paketnya tuh sudah sampai di alamat yang dituju, dan juga meminta alamat yang tepatnya tuh kayak nomor rumahnya tuh berapa gitu, karena di sana aku nggak menyantumkan nomor rumahnya gitu kan. Nah, aku langsung menceritakan ke kurirnya bahwa paket itu tuh salah alamat ataupun aku salah nulis alamat pengiriman gitu kan, dan aku juga sudah menghubungi pihak customer service-nya. Dan sehari setelah itu, yaitu tanggal 21 September sekitar jam 8-an, ada telepon lagi yang masuk dari kantor secepat daerah tersebut untuk mengkonfirmasi dan meminta alamat ulang melalui WA gitu ya. Jadi kayak si pihak kantor juga sudah tahu bahwa paket ini tuh akan dikembalikan lagi ke pihak penjualnya, tetapi ingin mengkonfirmasi dan meminta alamat aku kembali gitu ya, mungkin untuk kayak data-data kayak gitu ya. Di hari yang sama, pihak kantor juga menghubungi si penjual untuk mengkonfirmasi alamat lengkap si penjual dan juga untuk mengkonfirmasi alamat ulang dari aku. Jadi meminta si penjual untuk memberikan alamat aku gitu. Nah, sekitar jam 1-an dan akhirnya tuh kayak si penjual chat aku untuk meminta alamat aku. Dan dari sanalah paket mulai di return dari tanggal 23 September sampai tanggal 28 September. Status pesanan sudah berubah menjadi return dan pesanan otomatis dibatalkan pukul 22.31. Dana pun juga dikembalikan di hari dan jam yang sama. And finally, pihak penjual mengkonfirmasi bahwa paketnya tuh sudah sampai dikembalikan. Nah, di sini ternyata aku telat ngeceknya, jadi aku tuh ngecek tanggal 30-nya. Padahal paket tuh udah sampai pada tanggal 28. Jadi selama satu hari itu tanggal 29 aku sama sekali nggak bolak-balik ngecek. Nah, jadi pada tanggal 30 September aku langsung melakukan pesanan ulang sekitar jam 3-an. Tak lama paket dikirimkan pada hari yang sama ketika aku melakukan pemesanan, dan baru paketnya tuh bisa sampai diterima dengan aman sama aku tuh pada tanggal 2 Oktober sekitar pukul 8 atau 9 pagian. Walaupun semisalnya harga yang ada di paket tersebut, harga barang yang ada di paket tersebut tuh nggak seberapa, tapi kalau semisalnya paketnya nggak sampai ke kita ataupun hilang gara-gara salah alamat, itu benar-benar bikin pusing banget gitu kan. Oke, di sini kalau aku lihat-lihat dari pengalamannya aku dengan ekspedisi si cepat, aku nggak tahu ya kalau pengalamannya kalian dengan ekspedisi yang lain tuh kayak gimana. Tapi kalau dilihat dari pengalaman aku dengan si cepat, itu tuh dihitung dari tanggal 19 September aku melakukan pemesanan sampai tanggal 2 Oktober itu aku bisa menerima barang. Lamanya tuh sekitar 14 hari atau 2 minggu gitu ya. Tapi jika dihitung dari tanggal 20 Septembernya sampai tanggal 2 Oktober, itu tepatnya 13 hari barang sudah bisa sampai pada kita setelah kita melakukan proses return juga ya. Nah, lalu proses kirim sampai bisa return itu jika dihitung dari tanggal 19 aku melakukan pesanan sampai tanggal 28 proses returnnya, berarti itu memerlukan waktu sekitar 10 harian. Jadi, lama proses returnnya itu memerlukan waktu sekitar 1 minggu atau 7 hari. Nah, jika kalian melakukan salah penulisan alamat dan kebetulannya menggunakan ekspedisi yang sama seperti aku yaitu secepat, setidaknya kalian bisa tahu proses ataupun ceritanya tuh kayak gimana jika memang diperlukan proses return. Tapi jika enggak, aku juga nggak tahu ya kalau misalnya bisa untuk diganti alamatnya itu berapa lama, aku nggak tahu. Tapi kalau untuk proses return dari si cepat tuh memerlukan waktu selama 7 hari gitu. Dan kalian juga jadi bisa hitung-hitung
berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai barang itu sampai di kalian gitu, tergantung dengan jauh dekatnya jaraknya gitu ya. Tapi aku juga nggak tahu lagi nih kalau misalnya kalian menggunakan ekspedisi yang lain, proses returnnya tuh kayak gimana, karena mungkin tiap ekspedisi itu mempunyai prosedur-prosedur yang berbeda, jadi pasti agak ada perbedaan gitu. Tapi aku mau menyarankan jika kalian ingin melakukan pengaduan ataupun komplain ke ekspedisi-ekspedisi yang kalian pilih, yang kalian gunakan, itu banyak banget metodenya. Kalian cukup pilih satu di antara semua metode itu gitu. Nah, seperti aku waktu itu kan menggunakan ekspedisi cepat, jadi aku memilih untuk menghubungi melalui line aja. Tapi bisa juga kalian hubungi langsung nomor telepon customer service-nya, atau datang langsung ke kantornya, atau melalui aplikasi dan sosial media yang lainnya. Oke, itulah pengalamannya aku yang aku sharing ke kalian. Jadi mungkin segitu dulu aja pembahasan aku kali ini. Dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir. And see you next time. Bye-bye.